Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widi Nurmelia dengan NPM G1A210401 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Subang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang aplikasi SIMED. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat. Nah, di sini sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama, mengenal aplikasi SIMED. Yang kedua, mengetahui kekurangan dan kelebihan aplikasi SIMED. Dan yang ketiga, cara menggunakan aplikasi SIMED. Oke, yang pertama di sini kita akan mengenal aplikasi SIMED. Aplikasi SIMED adalah aplikasi yang mampu menyelesaikan soal matematika secara otomatis. Nah, aplikasi SIMED juga merupakan aplikasi yang dibuat oleh SIMED LLC dan pada tahun 2016, bulan Juni, tanggal 21, pada pukul 18.52. Nah, kali pertama ini muncul di Google Play Store atau App Store. Untuk pengguna biasa, aplikasi SIMED menggunakan mesin matematika yang dapat memecahkan persoalan matematika dengan mudah. Oke, selanjutnya di sini ada kelebihan dari SIMED. Nah, yang pertama, SIMED ini dapat digunakan secara gratis. Kemudian yang kedua, SIMED ini dapat membantu kita dalam memecahkan soal matematika dengan mudah. Dan yang ketiga, aplikasi SIMED juga dapat menyelesaikan soal dan dijelaskan langkah demi langkahnya. Nah, seperti itu kelebihan dari SIMED. Kemudian, ada pula kekurangan dari SIMED. Yang pertama, aplikasi SIMED ini hanya terbatas pada materi aljabar, kalkulus, dan grafik saja. Kemudian, fitur pada aplikasi ini masih sedikit, seperti pada fitur bahasa itu masih sedikit, hanya bisa menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris, dan bahasa lainnya ada Espanyol dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara penggunaan aplikasi SIMED ini. Nah, cara penggunaannya ada dua cara. Yang pertama, kita dapat menggunakan dengan cara memotret soal. Kemudian yang kedua, bisa digunakan dengan cara mengetik soal. Nah, coba kita akan langsung mempraktekkan cara penggunaannya. Sebelumnya, kita buka dulu aplikasi SIMED itu sendiri. Nah, di sini untuk aplikasinya, tampilan awalnya seperti ini, ada seperti huruf C. Nah, selanjutnya setelah kita buka, menu pertama itu muncul seperti ini. Nah, saya punya beberapa soal dari aplikasi SIMED ini. Yang pertama, sebelum ke contoh soal, kita juga dapat memilih topik yang akan kita cari. Misalnya, yang pertama di sini ada diferensiasi, kemudian expand, faktor, graph, integrate, simplify, dan solve equation. Nah, untuk soal pertama ini saya akan mencari mengenai pemfaktoran. Nah, di sini kita tinggal klik aja faktornya. Misalnya di soal itu disuruh menentukan pemfaktoran dari x kuadrat dikurangi 25. Kalau untuk cara pertama, kita bisa memotretnya langsung. Di sini ada tampilan kamera. Nah, pada tampilan kamera ini bisa kita klik. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah,
langsung bisa kita memotretnya seperti ini. Nah, jika pada saat pemotretan itu terdapat tulisan yang kurang jelas, maka si aplikasi Simet ini tidak dapat mendeteksinya. Seperti tadi pada soal itu harusnya X kuadrat dikurangi 25. Nah, sedangkan di sini terdeteknya itu malah Y kuadrat, sehingga dalam penggunaan cara yang pertama ini harus benar-benar jelas dalam pengambilan fotonya seperti itu. Nah, kita coba lagi untuk yang kedua kalinya. Sepertinya belum terdeteksi dengan jelas. Kita coba. Nah, atau kita coba soal yang lain, misalnya pada soal pengintegralan. Nah, misalnya kita akan choose topiknya itu mengenai integral. Tinggal kita lanjut ke menu kamera. Nah, di sini tinggal kita klik tanda hijau ini. Nah, selanjutnya di sini sudah terdeteksi. Nah, jadi bisa kita lihat ya bahwa di sini setelah kita memotret gambarnya, di sini langsung terdeteksi dari soal yang tadi kita potret, di mana soalnya itu integral dari X tambah 3 dx. Nah, kemudian di sini juga terdapat beberapa langkah. Nah, misalnya di sini ada expand, kemudian use power rules dengan menggunakan rumus yang ini, kemudian ada add constant, dan di sini sudah ada hasilnya. Jadi si aplikasi Simet ini dapat membantu kita dalam menyelesaikan atau memecahkan soal matematika. Hanya saja pada penggunaannya itu masih terbatas. Hanya bisa digunakan pada materi matematika yang berkaitan dengan aljabar, kalkulus, dan grafik. Nah, kemudian kita akan coba untuk cara yang kedua, yaitu dengan menginput soal matematikanya, dimana tadi kita akan mencoba untuk soal yang pertama mengenai pemfaktoran. Nah, pemfaktoran ini mengenai aljabar. Kita bisa klik choose topiknya mengenai faktor. Kemudian kita langsung enter saja dari soalnya, yaitu X kuadrat dikurangi 25. Kemudian untuk mengetahui hasilnya kita bisa klik tanda hijau yang berada di pojok kanan bawah. Nah, yang ini kita klik sehingga bisa langsung muncul penyelesaiannya, di mana hasilnya itu adalah X tambah 5 kali X min 5, seperti itu ya. Jadi aplikasi Simet ini cukup mudah digunakan. Kemudian tidak berbayar juga. Nah, untuk contoh soal yang ketiga, di sini saya punya soal mengenai grafik, di mana soalnya itu adalah gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Nah, langkah pertama kita choose topiknya dulu, yaitu mengenai graf. Nah, dari soal mengenai grafik ini kita langsung input saja fungsinya, yaitu x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3.
Langsung kita klik penyelesaiannya. Nah, kemudian di sini juga langsung terlihat grafiknya. Nah, di mana grafik dari x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 itu muncul seperti ini. Kemudian di sini juga ada mendukung untuk metode asimtot misalnya. Nah, kemudian ada range, ada intercept seperti ini. Kemudian ada juga domainnya. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi mungkin aplikasi ini bisa kita gunakan misalkan dalam pemecahan soal matematika yang belum kita ketahui atau menurut kita sulit, kemudian untuk membandingkan apakah jawaban kita betul atau gimana, seperti itu ya. Jadi jangan sampai terlena oleh adanya aplikasi matematika yang dapat membantu kita sehingga berkurangnya cara berpikir kita, sehingga kita keenakan gitu bagaimana dengan kesediaan beberapa teknologi ini. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai CMAT ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.